Shalom saudara, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Surat Timotius adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Surat ini adalah surat pastoral, surat penggembalaan, karena memang walaupun suratnya ditujukan kepada pribadi Timotius, tetapi semua isi suratnya adalah penggembalaan berkaitan dengan pelayanan Timotius di jemaat Efesus. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 1, ya, bagaimana Timotius disebut sebagai anak Paulus yang sah. Ya, di ayat 2-nya, pasal 1 ayat 2, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Jadi Timotius selain menjadi rekan sekerja Paulus, ya, dia mendampingi Paulus dalam penginjilannya. Dan ketika Paulus di ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ya, jadi memang ketika Timotius mendampingi Paulus sampai di Efesus, Paulus hendak meneruskan perjalanan penginjilannya ke Makedonia dan meminta supaya Timotius tetap tinggal di Efesus, ya, dengan tujuan, ya, artinya bukan hanya meninggalkan Timotius di Efesus, tetapi ada tujuan yang penting kenapa Timotius ditinggalkan di sana, yaitu untuk menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi memang di jemaat Efesus ini Paulus sudah mendengar ada ajaran-ajaran lain yang coba diajarkan oleh beberapa pengajar-pengajar yang coba menyesatkan mereka, saudara. Sebab itu Paulus menasihatkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14 tadi, pasal 4 ayat 16, maaf, ya. Paulus menasihati supaya Timotius mengawasi dirinya sendiri dan juga mengawasi ajarannya. Lalu disuruh bertekun di dalam semuanya itu. Karena dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan engkau. Jadi memang penting dua hal. Pertama, seorang pemimpin seperti Timotius mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran. Apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan itu menjadi penting. Karena pertaruhannya adalah keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan orang-orang yang mendengarkan dia. Jadi jelas sekali, saudara. Bicara kekristenan, bicara pengajaran, itu juga sama pentingnya, saudara. Ya. Bicara kekristenan itu bicara soal apa yang kita ajarkan dan apa yang kita hidupi menjadi teladan. Paulus menasihati Timotius untuk dia menjadi teladan, mengawasi dirinya. Karena pertaruhannya adalah keselamatan dia dan juga keselamatan orang-orang yang mendengarkan dia. Ya, jangan sampai dia mengkhotbahkan sesuatu tetapi dia tidak hidup di dalam khotbah. Dia mengajarkan sesuatu tetapi apa yang diajarkan dia tidak melakukannya, saudara. Dia mengajarkan tentang kasih tetapi dia tidak hidup di dalam kasih. Dia mengajarkan tentang berbagi tetapi dia pelit luar biasa dan sangat sulit menolong orang. Dia mengajarkan untuk tidak hidup menginginkan dunia ini, tetapi hidupnya berkanjang kemewahan, saudara. Dia mengajarkan supaya anak-anak dididik dan jangan sekedar diwarisi oleh harta kekayaan, karena bisa membahayakan, menenggelamkan mereka di dalam kutuk, tetapi justru orang-orang tersebut memfasilitasi, menjejali anaknya dengan banyak harta. Dia mengkhotbahkan, mengajarkan untuk hidup kudus, setia kepada pasangannya, tetapi dia sendiri hidup
terus-menerus di dalam dosa perselingkuhan. Saudara, begitu banyak orang-orang yang mudah mengajarkan sesuatu tetapi dia tidak melakukannya, saudara. Ya, Brody memang pernah menyampaikannya dalam lagu Lidah Ini Tidak Bertulang. Memang lidah tak bertulang. Ya, memang karena kita bisa omong apapun, kita bisa mengajarkan apapun kepada orang lain tanpa kita harus hidup di dalamnya, saudara. Itu bisa. Itu menjadi kecenderungan banyak pemimpin-pemimpin Kristen saat ini. Bukan hanya di gereja, bahkan pemimpin dunia, pemimpin sekuler pun seperti itu, saudara. Mengapa menjadi begitu penting? Karena pertaruhan, saudara. Seorang pemimpin, seorang pengajar, seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang tidak hidup di dalam ajarannya, yang tidak melakukan apa yang diajarkannya, itu sesungguhnya pertaruhannya adalah keselamatan dia sendiri dan juga keselamatan orang-orang yang mendengarkan dia, saudara. Jelas, pemimpin yang tidak hidup di dalam khotbahnya, dalam ajarannya, dia membinasakan orang lain, saudara. Jadi pertaruhannya jelas, saudara. Seorang pemimpin dituntut untuk hidup di dalam apa yang dia katakan, di dalam apa yang diajarkan kepada orang lain, saudara. Dan ini tidak main-main, saudara. Paulus mengatakan, "Hai Timotius, awasi dirimu." Kata awasi ini artinya ada satu tanggung jawab, ada satu tuntutan, di mana seseorang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dia harus berani memberikan dirinya untuk menjadi teladan orang lain. Berani memberikan dirinya sebagai surat yang terbuka, yang transparan, yang akuntabel, yang bisa dinilai cara-cara hidupnya, bagaimana dia mengelola hidupnya, saudara. Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang memiliki Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita harus berani seperti Paulus, tirulah aku karena aku meniru meneladani Kristus, saudara. Pemimpin bukan harus di cover sedemikian rupa, diprotek dengan rekayasa, saudara, sehingga jemaat sangat sulit mengetahui hidup dia yang sebenarnya seperti apa, saudara. Ini jelas bukan pemimpin Kristen. Pemimpin Kristen adalah pemimpin yang begitu terlihat apa yang dia lakukan, bagaimana cara hidupnya, bagaimana mengelola anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, bagaimana memperlakukan istrinya, bagaimana saat dia melakukan banyak hal begitu transparan, karena dia menjadi contoh, menjadi role model bagi jemaatnya, saudara. Bagaimana dia mengkhotbahkan soal kesederhanaan sementara dia selalu menggunakan barang-barang mewah. Lihat saja fenomena pastoring style di Instagram, saudara. Bagaimana banyak pendeta-pendeta hebat yang jemaatnya ribuan, pendeta-pendeta dari mega church, memamerkan kemewahan. Bagaimana mereka bisa mengajarkan tentang kesederhanaan kepada jemaat. Memakai jam tangan yang bukan hanya ratusan juta, bahkan bisa miliaran, saudara. Saya bukan anti orang-orang bisa menikmati kehidupan kalau memang mereka mampu cari uang. Itu hak mereka, saudara. Tetapi seorang pemimpin Kristen harus diingat, di dalamnya ada pertaruhan untuk seluruh hidupnya, seluruh aspek hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus mengawasi diri kita. Bagaimana cara kita mengawasi diri kita sendiri? Langkah pertama ada jelas. Kita harus menyadari bahwa cara kita mengawasi diri kita adalah kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak steril untuk bisa berbuat salah, saudara. Kita tidak steril untuk
kita merasa selalu benar, saudara. Kita bisa salah. Kita harus sadar itu dulu kalau kita mau mengawasi diri kita. Sehingga kita menyadari bahwa kita bisa saja salah, maka kita memerlukan orang lain untuk bisa secara jujur memberikan masukan, koreksi, bahkan teguran, bahkan kalau bisa marah kepada kita ketika kita berbuat salah dan kesalahan tersebut membahayakan orang lain, saudara. Ini kita terbuka seharusnya. Kita harus punya sensitivitas, kepekaan bahwa orang yang mengkritisi kita itu setidaknya menyadarkan kita untuk kita dalam bahaya. Orang yang selalu tertutup, bahkan anti kritik, bahkan melawan setiap orang yang mengkritik kita, setiap orang yang berbeda sama kita, kita lawan. Lalu mengatakan bahwa mereka orang kampungan, orang yang tidak tahu kebenaran, orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oh saudara, orang-orang semacam ini semakin sulit mengawasi dirinya sendiri, saudara. Karena kebanyakan cenderung orang-orang sekitar kita itu yes man, saudara. Apalagi menikmati banyak kenikmatan dari kerja keras kita, saudara. Orang-orang di ring 1 kita, ring 2 kita, apalagi mereka tahu kalau kita itu orang yang sangat tidak suka dikritik, saudara. Mereka akan terus menjaga supaya kita merasa nyaman, termasuk nyaman dalam kekeliruan kita, saudara. Ini bahaya, saudara. Kita terus-menerus nyaman di dalam kesalahan kita. Kita bukan hanya membinasakan diri kita, tapi juga membinasakan orang-orang yang mendengarkan kita, saudara. Ini Paulus yang mengatakan, bukan saya. Jadi kita penting, saudara, untuk berani membuka diri, berani memberikan diri kita, menyadari bahwa kita bisa salah. Maka kita dengan rendah hati juga berani terbuka untuk menerima kritikan, masukan, koreksi, bahkan teguran dari orang lain, saudara. Demi untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang-orang yang mendengarkan kita. Penting ini, saudara, supaya kita semakin sadar, semakin hati-hati dengan hidup ini. Kata serius menghidupi kebenaran firman Tuhan, artinya kita memerlukan orang lain, saudara. Oleh sebab itu, gereja Tuhan digambarkan seperti tubuh Kristus. Itu bicara apa, saudara? Bicara kolektif, kebersamaan. Bicara di dalam konsep tubuh Kristus, ada orang lain yang juga mengasihi kita. Kalau kita keliru, saudara. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Konsep tubuh Kristus menafikan semua individualis, menafikan semua otoriter. Siapapun, pendeta sehebat apapun, setinggi apapun posisinya di dalam satu organisasi, dia memerlukan orang-orang tertentu yang mengasihi dia, menilai dia, dan berani mengkoreksi dia. Kalau tidak punya orang-orang seperti ini, cepat atau lambat, orang itu akan terus-menerus hidup di dalam kebohongan, saudara. Awasi dirimu menjadi penting, saudara. Untuk kita hamba-hamba Tuhan, untuk kita para pendeta, para pengkhotbah, para pemimpin Kristen, para pemimpin sekuler. Jemaat juga kalau terus-menerus membuat pendetanya nyaman, pemimpinnya nyaman, dan kalau ada kesalahan lalu tutup mata, tutup telinga, lalu membabi buta, membela dia di dalam kesalahannya, di dalam yang kita tahu keliru, saudara. Jemaat ini pun terus-menerus hidup dalam kebodohan. Sekarang di era di mana era medsos, banyak hamba Tuhan begitu mudah dideteksi cara hidupnya, justru semakin membuat kita hati-hati dalam hidup ini, saudara. Setiap saat saudara bisa dilihat cara hidupnya oleh orang lain, oleh publik, saudara. Bagaimana cara hidup kita, saudara. Sehingga hampir dan nyaris kita tidak bisa lagi berpura-pura, saudara. Awasi dirimu adalah satu proses di mana kita mau belajar terus-menerus dari kesalahan. Awasi dirimu adalah satu keadaan di mana kita menyadari penuh kita memerlukan orang lain. Awasi dirimu adalah satu keadaan di mana kita sadar bahwa kita masih belum sempurna. Kita terus membutuhkan anugerah Tuhan untuk mau terus-menerus diubahkan oleh Tuhan.
awasi diri. Lalu awasi ajarannya. Kata ajaran di situ jelas menggunakan kata doktrin. Jadi kelirulah pendapat yang mengatakan doktrin tidak perlu. Yang penting kehidupan kita. Salah, saudara. Ajaran yang keliru pun bukan hanya membinasakan diri kita, tapi membinasakan orang-orang yang mendengarkan kita, saudara. Doktrin yang sesat, doktrin yang salah itu membinasakan orang-orang yang mendengarkan kita, saudara. Jadi di situ ada pertaruhan. Tidak sederhana, saudara. Ajaran sesat itu harus dilawan karena membahayakan, saudara. Ajaran sesat itu harus dihadapi sama kita dengan menegakkan ajaran yang benar seperti apa. Ajaran yang sesat itu harus dibongkar habis, dilawan habis-habisan. Karena kenapa? Membahayakan, bisa membinasakan orang-orang yang mendengarkan dia, saudara. Oleh sebab itu jemaat harus punya kepekaan, saudara. Saya ambil contoh, kita lihat di Kisah Rasul. Bagaimana jemaat di Berea mempunyai kepekaan, bahkan terhadap seorang rasul sekalipun, saudara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 mulai dari 10 sampai 11. Saya bacakan, saudara, Kisah Rasul 17 ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi jelas sekali, orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka, orang-orang Yahudi itu, menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Paulus Silas khotbah di Berea kepada orang-orang Yahudi di Berea, tetapi Alkitab bilang orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena setiap mereka mendengar khotbah Paulus dan Silas, mereka menerima dengan segala kerelaan hati. Tetapi bukan hanya menerima, berhenti menerima. Mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi jemaat Berea, bahkan Paulus dan Silas pun, itu sampai di rumah dipelajari lagi. Diuji lagi dengan kitab suci, dengan teks firman Tuhan. Apakah yang dikatakan Paulus dan Silas itu benar demikian, saudara? Artinya orang-orang jemaat di Berea itu punya kasih yang tulus. Mereka tidak bisa dibodohi dengan konsep-konsep yang kalau mereka tahu tidak sesuai dengan kitab suci, pasti dilewati, dibuang, saudara. Jemaat sekarang, banyak pendeta, Tuhan bicara, saya sudah belajar doktor teologi, pokoknya dengar saja, saudara. Lalu dinabobokan sedemikian rupa sehingga jemaat hanya nerima saja, saudara. Jemaat tidak di-empowering, tidak diberdayakan. Khotbah yang berbahaya, pemimpin yang berbahaya adalah tidak memberdayakan pendengarnya untuk bisa hidup di dalam kebenaran dengan baik. Tidak membaca firman Tuhan. Jemaat yang terus-menerus hidup dalam kebodohan adalah jemaat yang tidak diberdayakan oleh pemimpinnya untuk belajar kitab suci dengan benar. Sehingga semua yang didengar dari pemimpinnya diterima mentah-mentah, saudara. Alkitab bilang memang harus kita terima, tetapi harus dicek, diuji lagi oleh kitab suci. Apakah benar demikian, saudara? Karena pemimpin yang gelar doktornya berderet-deret sekalipun bisa saja salah. Sebab itu menjadi penting, pemimpin harus bertanggung jawab, memberdayakan orang-orang yang mendengarkan dia untuk hidup belajar firman Tuhan dengan baik. Ini salah satu tujuan reformasi. Kenapa Alkitab diterjemahkan oleh Martin Luther? Sehingga setiap jemaat Allah bisa membacanya, saudara. Ini tujuan dari reformasi, supaya jemaat Kristen punya kehidupan membaca Alkitab dengan baik. Penting, saudara. Ajaran benar itu harus ditegakkan untuk melawan ajaran yang salah. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Awasi ajaranmu, awasi doktrinmu, awasi teologiamu.
Kita dengar sekarang begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak masuk akal, yang aneh, saudara. Bicara soal manifestasi kehadiran Allah, di sepatu Allah bisa hadir, sehingga orang yang mendekati sepatu bisa rubuh, diterpa oleh hadirat Tuhan. Macam-macam, saudara. Saya mendengarkan banyak video yang macam-macam, saudara. Ini akal sehat kita kemana, saudara? Kita nggak pernah baca Alkitab atau apa, saudara? Banyak pendeta-pendeta yang terus-menerus memanipulasi para pendengarnya, saudara. Ini pendeta-pendeta bahaya, saudara. Yang berpotensi membinasakan orang-orang yang mendengarkan. Ini harus dilawan. Alkitab katakan, kenapa Paulus meminta supaya Timotius tinggal di Efesus, untuk supaya orang-orang Efesus jangan mengajarkan ajaran yang lain selain yang Paulus ajarkan, yaitu firman Tuhan. Saudara. Kita melihat di Timotius tadi, saudara. Jadi 1 Timotius pasal 1 tadi. Kita melihat di ayat 3, ya, bagaimana Paulus meminta supaya Timotius tinggal di Efesus dan misalkan orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi memang ada orang-orang tertentu di jemaat Efesus yang mengajarkan ajaran-ajaran lain, saudara. Yang Paulus tahu itu membahayakan, saudara. Jadi sini dikatakan mereka yang disebut mengajarkan ajaran lain adalah mengajarkan hukum Taurat dengan mutlak, saudara. Membebani mereka dengan hukum Taurat padahal mereka tidak mengerti pokok-pokok yang mereka ajarkan. Melawan Injil, saudara. Kalau kita lihat juga di pasal 4 demikian, saudara. Ya. Pasal 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang makan-makan yang diciptakan Allah. Bahkan mereka mengajarkan tahayul, ya, ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk ke Efesus, saudara. Dan itu harus dilawan oleh Timotius, saudara. Bagaimana caranya melawan atau mengawasi ajaran kita, saudara? Sekali lagi sama prinsipnya dengan mengawasi diri sendiri. Mengawasi ajaran yang kita ajarkan kepada orang lain, kita jelas harus menyadari bahwa kita bisa salah di dalam mengajarkan, saudara. Ini arti kita harus setiap hari harus belajar, saudara. Harus kembali belajar Alkitab. Tidak boleh berhenti. Pendeta yang sangat dekat dengan kesesatan adalah pendeta yang berhenti belajar. Ketika dia stop belajar, merasa puas bahwa apa yang diketahui itu sudah cukup dan dia tidak perlu belajar lagi, maka orang itu sudah berhenti dari mengawasi dirinya sendiri. Dan sangat mudah sekali jatuh dalam kesesatan. Kita belajar terus-menerus. Kita terus-menerus baca Alkitab, belajar terus, saudara. Kita harus punya cara untuk mengawasi diri kita, menyadari bahwa kita bisa salah tanpa anugerah Tuhan, tanpa urapan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Kita harus terus belajar, saudara. Lalu yang kedua, kita memerlukan orang lain juga. Artinya kita harus mendengarkan orang lain. Kita harus memiliki orang-orang yang mengasihi kita. Kita diskusikan dengan tim pelayanan kita. Bahwa apa yang kita khotbahkan seperti ini. Minta masukan, saudara. Karena Allah berbicara secara tubuh Kristus. Allah berbicara mengajar kita bukan hak monopoli satu orang. Tapi dia bisa berbicara ke banyak orang. Bisa memberikan iluminasinya kepada banyak orang, saudara. Ajaran yang benar kita harus mengawasi. Artinya kita harus belajar terus-menerus. Kita terus mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menerima kebenaran-kebenaran yang diterima orang lain. Dari bapak-bapak gereja, dari hamba-hamba Tuhan senior. Kita harus belajar, saudara. Penting sekali. Begitu banyak ajaran-ajaran sesat, saudara. Justru harus kita katakan secara jujur bahwa
Setiap kebenaran itu selalu diikuti ketidakbenaran yang membayangi kebenaran itu, saudara. Alkitab mengatakan di mana gandum tumbuh, di situ ilalang juga tumbuh, saudara. Itu jelas sekali. Ilalang dan gandum itu tumbuh bukan di tanah yang berbeda, tetapi di tanah yang sama. Ketika tumbuh sama-sama, Tuhan mengatakan jangan dipisahkan, biarkan nanti akhir zaman akan kita lihat, saudara. Artinya memang kalau kita belajar dari sejarah gereja, dari semua surat-surat Rasul Paulus, bagaimana Paulus hampir seluruh surat pastoralnya, penggembalanya kepada semua jemaat, di situ dia melawan ajaran sesat. Setiap kebenaran itu selalu dibayangi. Setiap pemberitaan Injil selalu ada bayangan musuh Injil yang terus membayangi untuk melawan. Dan musuh Injil yang paling berbahaya adalah kepalsuan Injil yang hampir mirip, saudara. Sesuatu yang palsu, yang sangat mirip itu mengerikan, saudara. Saya harus katakan bahwa mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita itu menjadi hal yang sangat penting bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan, bagi setiap kita orang percaya, saudara. Karena kita ini mempertaruhkan keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang-orang yang mendengarkan kita, saudara. Untuk selanjutnya saya akan bahas sobat fenomena atau ajaran-ajaran yang kita akan uji dengan teks, saudara. Ya. Termasuk praktek-praktek ibadah yang menyesatkan, saudara. Yang di era medsos ini makin banyak orang bisa mengakses ajaran-ajaran dan model-model ibadah semacam itu, saudara. Sehingga makin banyak memakan korban, saudara. Bersyukur di era pandemi COVID ini, walaupun memang satu sisi kita jadi ibadah online dan semua orang makin banyak melihat pilihan-pilihan khotbah, tapi pada sisi lainnya ada sedikit rem bagaimana khotbah, praktek-praktek ibadah yang menurut saya itu keliru, semakin sulit, semakin ada penurunan, saudara. Saya pikir demikian dulu untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada tema berikutnya. Tuhan memberkati.